Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Nitya dengan NIM 19210910 akan mempresentasikan UAS tugas UAS mata kuliah karakter building yaitu artikel menjaga ekosistem laut. Oke, saya adalah Kak Naditya dengan NIM 19210910 dan juga saya adalah seorang mahasiswa di jurusan Sistem Informasi yang akan mempresentasikan tugas UAS saya. Di sini kita akan melihat tabel contents. Saya pertama-tama akan menjelaskan tentang abstrak, lalu kedua tentang latar belakang, ketiga tentang tren dan isu, keempat dengan praktek terbaik, kelima tantangan, serta di akhir akan ada kesimpulan. Pertama kita akan mulai tentang abstrak. Jadi artikel saya yaitu bertemakan menjaga ekosistem. Saya akan mengambil menjaga ekosistem laut. Lalu apakah kalian tahu bahwa laut adalah gabungan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi dan berkaitan dengan samudra. Di laut ini juga tempat adanya aktivitas perdagangan, transportasi, dan industri serta manusia sebagai sumber tenaga pembangkit listrik untuk kehidupan manusia. Hal-hal tersebut yang membuat laut menjadi sebuah komposisi atau sebuah elemen dasar yang sangat diperlukan dan dipentingkan oleh manusia. Lalu di sini saya mengambil quotes dari media sosial yang berisi tentang ketika semua sudah mereka cemarkan, maka tidak ada lagi yang tersisa. Maka mereka baru sadar jika lembaran uang mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Karena saya lihat di beberapa tahun belakangan banyak sekali manusia-manusia yang mencemarkan lingkungan tanpa memperhatikan atau melestarikan kembali lingkungan yang mereka cemarkan. Lalu kita masuk ke latar belakang. LIPI atau Lembaga Survei mengatakan bahwa jika di 2050 jumlah sampah di laut akan melebihi ikan. Yang kita tahu bahwa ikan itu sangat berjuta-juta dan sangat banyak sekali. Tapi jika 2050 kita tetap tidak melestarikan atau tidak melestarikan ekosistem yang ada di laut, maka sampah akan lebih banyak daripada ikan-ikan yang ada. Dikarenakan pembuangan sampah dan limbah secara terus-menerus ke laut, maka LIPI menyatakan pada tahun 2050 jumlah ikan akan kalah dengan jumlah sampah yang berada di laut. Lalu laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan, transportasi, serta industri, manusia, dan berbagai sumber tenaga pembangkit listrik. Hal ini yang membuat laut diperhitungkan dalam strategi pembangunan dan peperangan. Dan di sisi lain, laut juga menjadi sumber bencana seperti tsunami dan siklon tropis. Hal itu bisa dikatakan sebagaimana mestinya manusia harus melestarikan laut juga agar apa yang menjadi aspek kepentingan unsur aktivitas kita dapat terjaga di laut dan juga kita bisa menghindari tsunami dan siklon tropis jika kita menjaga laut, maka laut itu akan memberikan tanda-tandanya, jika tidak maka laut itu akan terus mengirimkan bencana kepada manusia. Dan di beberapa tahun belakangan banyak sekali pencemaran lingkungan khususnya di laut. Hal ini menyebabkan jutaan terumbu karang mati dan beberapa spesies terancam punah. Yang kita tahu juga adalah terumbu karang itu adalah sebagai tempat tinggal ikan dan juga tempat berkembang ikan. Jika hal ini terus terjadi, maka ikan-ikan tidak akan punya rumah dan tidak akan punya tempat berkembang biak. Lalu hal itulah yang menyebabkan ikan-ikan banyak yang terancam punah dan kita tidak bisa menangkap ikan lagi dan laut menjadi sumber daya yang mati. Lalu kita masuk ke tren dan isu. Tren dan isu ini adalah bagaimana cara kita menjaga stabilitas keanekaragaman hayati yang perlu dilakukan sedari dini, karena ekosistem di dalam perairan laut juga sangat mendukung kegiatan budidaya. Di mana ekosistem yang baik juga akan memberikan kesempatan hidup yang baik juga bagi biota budidaya. Yang mana yang kita tahu laut itu sangat luas dan kumpulan laut kita sebut samudra, maka kita tidak bisa memperbaiki laut hanya dalam jangka waktu bulanan atau tahunan, tetapi minimal untuk memperbaiki laut berdasarkan sumber survei yaitu sekitar 5 tahun, dan itu hanya untuk memperbaiki terumbu karang saja. Maka dari itu bagaimana cara kita melestarikan lingkungan itu sangat dibutuhkan dimulai dari dini sehingga pada tahun-tahun yang akan datang kita sudah bisa melihat perkembangannya. Bukannya
ditunggu nanti-nanti saja, takutnya kita tidak memiliki kesempatan waktu untuk memperbaiki ekosistem laut tersebut. Dan juga beberapa permasalahan yang paling sering terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah banyaknya, limbah-limbah, pembuangan limbah di laut, dan juga penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau ataupun dengan bom, dan juga adanya dengan kegiatan tadi yang mengganggu ekosistem laut, yang merusak terumbu karang dan mengancam beberapa spesies punah. Apalagi belum adanya kesadaran dari masyarakat kita untuk melestarikan terumbu karang ataupun untuk memperbaiki, daya rusak yang telah disebutkan di awal tadi. Dan juga ada illegal fishing yang merupakan salah satu kegiatan yang sangat melanggar hukum. Hal ini tertulis di dalam undang-undang kita yaitu nomor 45 pasal 8 tahun 2009 tentang perikanan berikut. Eee Yaitu setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan garis miring atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan garis miring atau bangunan yang dapat merugikan dan garis miring atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan garis miring atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Yang seperti kita tahu juga banyak sekali illegal fishing yang dilakukan masyarakat Jepang ataupun oknum-oknum masyarakat Jepang dan juga oknum masyarakat di luar negara kita, yang mengambil perikanan yang ada di Indonesia. Hal ini juga cukup merugikan kita karena yang kita tahu sendiri, kita juga bisa memanfaatkan sumber daya laut tersebut tanpa dengan mereka membantu. Tetapi banyak sekali kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia yang mengambil sumber daya kita. Hal ini pun kita harus jaga dengan adanya bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan, kualitas serta budidaya laut kita tanpa adanya orang luar atau orang asing yang mengambil budidaya tersebut. Dan juga illegal fishing berdampak terhadap kerusakan lingkungan kelautan yang berdasarkan data statistik dari Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, kerusakan terumbu karang Indonesia terbanyak disebabkan oleh tindakan illegal fishing. Karena beberapa oknum illegal fishing ini tidak memikirkan jangka kepanjangan, hanya memikirkan jangka pendek, hanya untuk mengambil sumber daya laut kita seperti ikan dan lain-lain. Mereka dengan mudahnya menggunakan pukat harimau ataupun dengan menggunakan bahan peledak untuk mendapatkan ikan-ikan tersebut tanpa memikirkan bagaimana daya rusak dan daya hancur yang disebabkan oleh bahan peledak itu terhadap terumbu karang. Dan juga sampah di laut atau sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Hal ini sangat sering terjadi, kita melihat bahwa masyarakat Indonesia masih seringkali membuang sampah pada aliran sungai yang ujungnya aliran sungai ini nih membawa semua sampah ini ke tempat akhir yaitu ke laut yang membuat laut menjadi tercemar, kotor, dan bau. Hal ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit bagi masyarakat pantai, masyarakat sekitar pantai, ataupun ekosistem yang berada di laut karena sampah ini bersifat busuk dan merusak bagi lingkungan sekitar mereka. Dan juga banyak sekali permasalahan mengenai ekosistem laut Indonesia. Karena banyaknya hal itu, maka kita seharusnya sebagai warga negara Indonesia memiliki kesadaran untuk menjaga serta melestarikan laut yang ada di Indonesia dan menjaganya dari berbagai eksploitasi atau kegiatan yang merusak negara kita sendiri. Yaitu sekarang kita akan masuk tentang ke praktik terbaik. Praktik terbaik dalam menanggulangi untuk masalah illegal fishing ataupun masalah awal tadi yang sangat merusak terumbu karang adalah dengan membentuk Badan Peradilan Kelautan yang berkaitan dengan illegal fishing, menambah armada pengawas serta penjaga pagar laut, memperbaiki lagi sarana dan prasarana yang bisa digunakan untuk menanggulangi penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa Menteri Perikanan Ibu Puji Astuti sudah menambah armada serta menjaga ketat area laut Indonesia yang jika ada kapal asing maka akan diperingatkan untuk ditembak dan ditenggelamkan. Hal ini cukup membantu untuk melestarikan ekosistem laut dengan adanya tidak
mengurangi illegal fishing yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dan juga demi mengurangi sampah plastik di laut yang kian tak terkendali, beragam upaya terus dicoba pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti membersihkan pantai, mengedukasi masyarakat, membersihkan aliran sungai dari sampah, serta adanya gerakan-gerakan dari organisasi mandiri untuk mendirikan sebuah ekosistem laut dengan membuat terumbu karang baru apa dengan bahan sintetis ataupun dengan melestarikan daerah rawa-rawa yang ada di laut sebagai sumber atau pemecah ombak yang akan menuju pantai atau hutan bakau. Dan juga Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau disebut PDS-PKP, KKP Artati Widiarti mengatakan masyarakat harus bisa ikut andil masuk ke dalam menjaga ekosistem laut karena jika hanya dilakukan oleh segelintir orang maka hal ini tidak akan bisa terjadi, maka kita harus melakukannya secara bersama-sama dengan masyarakat Indonesia, dengan masyarakat kita sendiri untuk melestarikan ekosistem laut. Dan juga di sini ada Marpol Annex 6, yaitu tentang pembuangan limbah ke laut. Bagaimana pembuangan limbah, terutama sampah minyak ke laut, sangat membahayakan atau berbahaya sekali, terutama jika tidak memenuhi persyaratan. Dalam Marpol Annex 6 ini dijelaskan bagaimana persyaratan pengolahan limbah sampah minyak itu bisa dibuang ke laut. Jika tidak, maka tidak akan bisa dibuang ke laut karena akan sangat merusak bagi biota laut dan juga pembuangannya hanya perkenankan apabila memenuhi syarat dan prosedur aneks 1 Marpol. Persyaratannya adalah air got kamar yang boleh dibuang setelah mengikuti pelaksanaan oily water separator dan seandainya lolos nantinya pembuangan wajib dilakukan dengan posisi minimal dari 12 mil dari pantai dan bukannya hanya dibuang di pantai secara cuma-cuma tetapi berjarak 12 mil dari pantai. Sekarang kita akan masuk ke tantangan yang kita hadapi. Banyak sekali tantangan yang didapati dalam menjaga ekosistem yang sangat beragam. Salah satunya pengetahuan warga yang masih membuang limbah di aliran sungai ataupun di aliran air yang nantinya membawa pembuangan akhir itu di laut. Dan ini sudah sangat disosialisasikan, namun masih saja kesadaran warga itu masih kurang karena mereka hanya memikirkan jangka pendek tanpa memikirkan jangka panjang untuk anak cucunya nanti jika mereka tidak bisa menikmati atau memanfaatkan sumber daya laut ini. Dan juga salah satu contoh dari lain yaitu tantangan dalam menitipkan oknum-oknum yang dapat merusak ekosistem laut seperti pabrik-pabrik yang masih menggunakan saluran air untuk membuang limbah mereka. Dan hal ini juga sangat berbahaya karena di aliran air tersebut juga ada ekosistem ikan-ikan yang menjaga aliran air itu tetap sehat. Namun karena dicemarkan, maka ikan-ikan tersebut atau biota tersebut mati dan juga membawa efek dampaknya yaitu ke laut dengan membuang limbah mereka. Lalu ada kesimpulan terakhir, di sini saya menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang sudah seharusnya menjaga ekosistem lautnya untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Karena hal tersebut dapat menjadi keuntungan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia itu sendiri, mulai dari kesalahan manusia itu sendiri hingga bencana yang tak terduga-duga seperti tsunami ataupun banjir air rob yang terjadi secara tiba-tiba. Jika kesalahan itu terjadi oleh kesalahan manusia, seharusnya hal itu dapat ditanggulangi dan dicegah dengan mengikuti panduan-panduan yang ada dan telah disosialisasikan oleh organisasi LSM ataupun pemerintah. Dan juga sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia sendiri sudah lebih aware atau lebih melihat bagaimana ekosistem laut ini sudah tercemar. Dan yang seperti saya bilang tadi bahwa laut tidak bisa dibenarkan ataupun dilestarikan hanya dalam jangka waktu 1-2 tahun. Minimal membutuhkan waktu 5 tahun untuk membuat ekosistem laut itu menjadi bersih ataupun menjadi yang dasar-dasarnya seperti terumbu karang mulai tumbuh kembali. Dan saya takutkan yang saya pribadi takutkan adalah bahwa kita tidak punya waktu untuk melestarikan sumber daya laut atau ekosistem laut dengan waktu kita yang semakin menipis ini dan kita tidak bisa memanfaatkan kembali
sumber daya laut tersebut. Baik, terima kasih telah memberikan atensi kalian, memberikan atensi untuk saya berpresentasi terhadap ekosistem laut, artikel ini, dan juga ini adalah salah satu syarat untuk saya mendapatkan nilai UAS untuk mata kuliah karakter building. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.